ada nikmat-nikmat yang memang kita mohonkan kepada Allah. Nikmat iman, nikmat Islam. Kita harapkan nikmat iman dan Islam ini benar-benar langgeng sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai benar-benar kita mendapatkan kesempatan terakhir untuk beramal, dan itu adalah hari yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita. Dan sebagian besar kita, Bapak Ibu yang hadir di majelis ini, untuk mendapatkan nikmat iman dan Islam itu dulunya kita tidak meminta kepada Allah. Sebagian besar kita lahir dari keluarga muslim. Sebagian besar kita sejak kecil sudah ketemu dengan langgar-langgar masjid-masjid belajar Al-Quran. Maka nikmat iman dan Islam ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tanpa kita meminta. Dengan itu berarti semakin kita yakin kita tidak meminta kepada Allah, nikmat iman dan Islam ini saja Allah berikan. Apalagi kalau sehari-hari kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Kita membaca sehari-hari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikrar-ikrar memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengekalkan nikmat iman dan Islam ini ada di dada-dada kita, ada di dalam hati kita, untuk menjadi pertanggungjawaban kita menghadap Allah Ta'ala. Yang kemudian menjadi tugas kita, PR-nya, dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ini ayat yang sering diingatkan oleh guru-guru kita. Bahwa manusia itu satu dari dua kemungkinan, la in syakartum la azidannakum. Atas semua nikmat yang Allah telah berikan kepadanya, kemungkinan pertama seseorang akan bersyukur atas nikmat Allah itu. La in syakartum, ya Allah berikan langsung, balasannya adalah la azidannakum. Kalau kita syukuri nikmat, pasti Allah akan tambahkan. Dan tambahan itu tidak selalu bentuknya sama ya Bapak Ibu. Ya kan? Bapak Ibu tadi sudah dahar senerek. Kalau dahar senerek lagi mungkin ya, pinginnya ganti yang lain. Tahu bacemnya, tempe gorengnya. Nah, kita mensyukuri nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kekalkan nikmat ini dan kita mendapatkan tambahan nikmat yang lain, kesehatan, ringannya badan untuk mendatangi ibadah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini kemungkinan pertama, bersyukur dapat tambahan nikmat. Kemungkinan kedua, wala in kafartum, kalau kita tidak bersyukur, otomatis masuk golongan kedua, yang mereka itu adalah orang-orang yang kufur nikmat. Kalaupun tidak sampai keluar dari lingkaran iman menjadi kafir, tapi ini termasuk dosa yang besar, kufur nikmat. Kenapa dikatakan dosa besar? Karena Allah menyebutkan inna adzabi lasyadid. Kalau masuk golongan kedua, orang-orang yang kufur nikmat, ingatlah bahwa azab Allah sangat keras, pedih, dahsyat. Ya. Kemudian selesai. Ya. Yang harus kita pikirkan menjadi pertanyaan lanjutannya Bapak Ibu. Nah, kita ini dengan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, kira-kira untuk kita berkaca ini, kita masuk golongan yang syukur. Yang kita harapannya kita masuk golongan itu, kita mendapatkan nikmat itu berkelanjutan. Atau jangan-jangan kita masuk golongan yang kedua. Gimana? Jangan sampai. Gimana ukurannya? Ada sebuah hadits Rasulullah SAW mengatakan, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Ini salah satu untuk kita mengukur Bapak Ibu. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat atau tidak?
Kata Rasulullah SAW, kullu sulama, setiap persendian minan nas yang ada di tubuh manusia, di badan kita ini kan ada persendiannya Bapak Ibu. Sakit lenggah, tidak hanya berdiri saja, tapi bisa duduk, kita bisa jongkok, kita bisa sujud, itu kan karena ada persendian. Kata Rasulullah SAW, nikmat persendian itu, kullu sulama minan nasi alaihi sodakoh, ada kewajiban untuk mensodakoi. Ya. Seperti kita ini mendapatkan nikmat kesehatan persendian ini, seperti kita menyewa tubuh ini untuk kita manfaatkan melaksanakan amal soleh. Kullu sulama minan nasi alaihi sodakoh. Kata Rasulullah, ada kewajiban untuk mensodakohinya. Kapan? Sekali seumur hidup atau kapan? Kulla yaumin tatlu'u fihi syams, kata Rasulullah SAW, setiap hari ketika kita bertemu dengan matahari terbit. Matahari terbit itu sebulan sekali atau seminggu sekali, setiap hari. Nah, kira-kira sekarang mungkin Dokter Medi bisa menjelaskan berapa jumlah persendian yang harus kita sodakoi. Ya. Para ulama menjelaskan hadis ini, menjelaskan setidaknya dalam tubuh manusia yang komplit sehat fisiknya, di dalam tubuhnya itu ada 360 persendian yang harus kita sodakohi. Bapak Ibu kalau sodakoh di kotak yang keliling itu berapa? Pak Soekarno atau Pak Timurah? Saya malah burung kasuari yang keliling gitu. Ya. Anggap saja kita sodakoh mungkin Rp1.000. Sayang kita kan dengan Pak Patimura. Di dalam tubuh kita ada 360 persendian. Kalau sodakoh itu satunya dihitungnya adalah Rp1.000, berarti setiap harinya sodakoh berapa Bapak Ibu? 360 Rp1.000. Siap nabung Bapak Ibu? Setiap hari 360 ribu rupiah. Nah, kemudian ada sebagian sahabat matur kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Wahai Rasulullah, enak sekali orang yang kaya ya, mau sedekah berapa bisa, bolak-balik umroh haji bisa, wakaf bisa. Kami ini orang-orang yang ahlu sufah yang tinggalnya di masjid nyantri pada Rasulullah belajar. Kami ini nggak mampu, sampai nggak sempat cari nafkah, dicukupi dengan zakat. Ada sedekah dari para sahabat untuk santri-santri Rasulullah di Masjid Nabawi. Bagaimana? Ya. Maka Rasulullah SAW memberikan bahwa pintu amal soleh itu sangat luas, pintu sedekah itu sangat banyak. Kalau kita yang merasa berat, wah sedekah 360 ribu setiap hari, bagaimana? Bagaimana untuk saya yang UMR atau masih harus nabung ini dan itu, masih menanggung nafkah keluarga? Maka Rasulullah SAW melanjutkan hadits ini, ta'dilun bainatnaini sedekah. Kemudian Rasulullah SAW bukakan pemahaman para sahabat bahwa sedekah itu tidak sempit hanya mengeluarkan harta saja. Karena syariah Islam ini tidak hanya untuk orang kaya saja yang punya kelebihan harta, tapi untuk semua manusia, rahmatan lil alamin, tidak hanya yang kaya tapi juga yang berkecukupan. Maka Rasulullah SAW menyebutkan ta'dilun bainatnaini sedekah. Seseorang mendamaikan dua orang sedang ribut, sedang berseteru. Kita punya saudara atau kenalan kok ada masalah, kita hadir berusaha untuk menyelesaikan masalah itu, termasuk sedekah. Tidak keluar biaya. Ya. Kemudian juga wati'u'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu. Rasulullah melanjutkan, atau kamu punya tunggangan kuda atau unta, di jalan lihat ada orang jalan kaki, dinaikkan, diberikan boncengan. Atau orang mau naik unta, naik kuda butuh bantuan, kita bantu, itu termasuk sedekah.
Wah, gimana ya? Saya aja kemana-mana naiknya angkot, gimana mau memberikan tumpangan kepada yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kalimat thayyibah, perkataan yang baik. Ya, perkataan yang baik itu yang pertama, penjelasan para ulama pertama adalah wirid zikir, tasbih, tahmid, takbir, berarti membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sebagaimana yang Bapak dan Ibu semua sudah rutinkan. Setelah sholat, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, digenapkan Allahu akbar kabiron 100 setiap setelah sholat. Kalau 5 sholat waktu berarti sudah 500 sodakoh. Ya. Untuk mensodakohi persendian kita. Yang jumlahnya 360, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan ini. Untuk memastikan setiap hari kita ini bersyukur. Ya, dan Bapak Ibu insya Allah sudah merutinkan itu. Tidak buru-buru pada sholat langsung tindak. Atau setidaknya kalau 360 ya 4 sholat sudah dapat 400 sodakoh. Ya, menghalalkan apa yang kita nikmati dari nikmat Allah. Mudah-mudahan kita dekat kepada golongan pertama, la in syakartum la azidannakum. Kira-kira memungkinkan nggak Bapak Ibu? Sodakoh 360 persendian setiap harinya. Sangat-sangat memungkinkan. Karena pintu sodakoh itu sangat luas. Rasulullah SAW sebutkan banyak sekali. Ya. Maka kalau ada orang menjalani hari-harinya tidak ada sodakoh yang dia laksanakan untuk mensodakohi persendian, maka kata Ustadz Roma Irama, terlalu. Karena sudah sangat mudahnya. Ya. Terlebih kita ini mengharapkan agar apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ini la azidannakum, diberikan tambahan oleh Allah, yang betul-betul langgeng kenikmatan itu tidak lepas dari diri kita. Ya. Di hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan, kalau memang ternyata sibuk, wah saya sedang repot, keluarga sedang ada hajatan, ini saya sedang bepergian saja sholat sampai di jamak, maka yang titik terakhir ini sangat-sangat ringan. Rasulullah SAW menyebutkan wa yakfi, dan cukup untuk mensodakoi 360 persendian setiap harinya, kata Rasulullah, dengan 2 rakaat sholat duha. Allahu Akbar. Berarti sudah sangat banyak pilihannya. Sampai ada pilihan terakhir. Wah, saya tak milih yang terakhir aja, inilah 2 rakaat paling berapa? 5, 10 menit. Ya monggo, kalau itu yang bisa kita lazimi. Kita harus didik diri kita, ingatkan jangan sampai berlalu hari, matahari sampai terbenam, kok kita belum mensodakoi persendian kita yang jumlahnya 360. Kullu sulama minan nasi alaihi sodakoh. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada pendahuluan ini bisa membuka pikiran kita, agar kita ini bismillah Bapak Ibu, ikhtiar setiap harinya kita gunakan untuk mensodakoi. Ada batas minimal 360 persendian. Dan kalimat thayyibah tidak hanya zikir wirid, itu termasuk tilawatul Quran dan perkataan-perkataan yang baik. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana sebenarnya ibadah kepada Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kami ingin melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir. Yang sudah kita lalui adalah tafsir surat An-Nas. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bisikan-bisikan syaitan, baik minal jinnati, dari syaitan kalangan jin, wan nas, ataupun syaitan dari kalangan manusia. Kemudian yang kedua,
Nah, kita akan lanjutkan pada hari ini adalah tafsir singkat surat Al-Falaq. Tafsir surat Al-Falaq. Kami bacakan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Poin pertama kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa 3 surat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan menjadi ujung Al-Qur'anul Karim, 3-tiganya diawali dengan firman Allah Qul, yang terjemahnya adalah katakanlah engkau wahai Muhammad. Ini istimewanya 3 surat ini. Berarti memang amalan kita berkaitan dengan 3 surat ini tidak hanya pada titik tadabbur saja. Tidak hanya mensarikan hikmahnya kemudian kita amalkan isinya. Tapi termasuk amalan kita terhadap 3 surat ini untuk kita baca menjadi wirid. Karena Rasulullah pun mendapatkan perintah dari Allah untuk qul, katakanlah wahai Muhammad, untuk dibaca benar-benar qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Tidak hanya pada titik diserap maknanya, hikmahnya ada apa ini, Pak? Enggak. Tapi sampai amalannya adalah berupa membacanya. Ya. Dan para ulama menjadikan 3 surat ini menjadi wirid minimal. Wirid yang paling ringkas, Al-Fatihah dan 3 surat ini. Beberapa kali kami mendapatkan pertanyaan dan permintaan Bapak Ibu untuk kami meruqyah. Ada pasien yang mungkin merasa diganggu, ada orang yang ada permasalahan minta untuk diruqyah. Maka selama orang yang meminta untuk diruqyah itu masih bisa berbicara, masih datang kesadarannya, maka kami hanya titipkan, monggo Bapak Ibu, orang yang bersangkutan ini diberi amalan saja membaca surat Al-Fatihah dan 3 surat terakhir ini setiap pagi dan sore hari sebagai perlindungan untuk dirinya. Ini wirid minimal. Insya Allah Bapak Ibu hafal ya semua ya. Ya, ini kan surat andalan. Kalau kita witir sholat qiyamul lail kan, yang rakaat pertamanya kulhu, yang kedua qul a'udzu birabbil falaq. Walaupun kadang qul a'udzu birabbil falaq keloncat 1 ayat biasanya. Ini menjadi wirid minimal. Bapak Ibu bisa sampaikan ini kepada putra wayah agar mereka terlindung dari mara bahaya. Dikatakan ini kan sebenarnya kehidupan kita ini kan kebutuhannya 2 Bapak Ibu. Kita ini apapun yang kita lakukan, kebutuhan manusia itu 2. Pertama, mendapatkan manfaat, mendapatkan kebaikan-kebaikan yang kita mohon kepada Allah. Ya Allah, saya mohon kebaikan hari ini dan kebaikan dari makhluk-makhluk. Yang kedua, dalam kehidupan kan kita mengharapkan untuk mendapatkan perlindungan dari keburukan dan mara bahaya. Kan itu sudah selesai kalau dapat 2 ini. Dan dengan membaca wirid tadi, surat Al-Fatihah dan 3 surat yang terakhir, Al-Fatihah kita mendapatkan manfaat, 3 surat terakhir kita mendapatkan perlindungan. Ya. Kalau Al-Ikhlas kita mendapatkan perlindungan berkaitan dengan keimanan kita. Kalau Al-Falaq insya Allah kita akan bahas lebih detail. Jadi aslinya Bapak Ibu, ruqyah yang syar'iyah, ruqyah yang dibenarkan oleh agama kita adalah seseorang meruqyah dirinya sendiri. Kalau Bapak Ibu gerah, ada rasa sakit yang kita rasakan di anggota tubuh kita, dipegang itu sambil membaca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, diruqyah itu. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran itu menjadi syifa. Sebagian tafsir menyebutkan Quran yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah. Jadi kita sendiri yang mengobati.
Apalagi yang ruqyah-ruqyah itu terkadang sampai ada madharat yang lebih besar, ruqyah masal. Kemudian nanti dibacakan oleh salah satu ustadznya, kemudian nanti ada yang meronta-ronta, kemudian ada yang tersingkap auratnya, naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian setelah acara itu akan ada gunjingan-gunjingan kayak lho, sing biyen kayak di ruqyah kayak meronta-ronta, ada gangguan orang itu dan lain-lainnya. Padahal tugas kita adalah menutup aib. Kalau memang ada orang terdekat kita dan kita mau bantu, ya sampaikan itu. Kalau orang itu masih belum mampu, ya kita membaca surat Al-Fatihah minimal dan 3 surat yang terakhir. Karena amalan dari 3 surat yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala awali ayatnya dengan perkataan qul, berarti amalannya juga dengan kita membaca sebagai wirid. Ini poin pertama. Kemudian poin yang kedua, Bapak Ibu, berbeda dengan surat An-Nas. Kalau surat An-Nas kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan setan. Ya. Kita menyebut asma Allah, qul a'udzu birabbin nas, pemilik manusia, malikin nas, yang merajai manusia, menguasai manusia, ilahin nas, yang diibadahi oleh manusia. Kita menyebutkan 3 asma Allah untuk berlindung dari bisikan-bisikan. Berbeda dengan surat Al-Falaq. Ya, yang An-Nas tadi dahsyatnya bisikan itu sampai kita ini memohon perlindungan kepada Allah itu sampai manggilnya 3 kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Berbeda dengan surat Al-Falaq. Kita menyebutkan 1 asma Allah, qul a'udzu birabbil falaq, untuk memohon perlindungan dari Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari 4 gangguan. Sekali kita memohon kepada Allah di ayat pertama, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku memohon perlindungan birabbil, dengan atau kepada Rob. Rob itu maknanya, ini kaidahnya 4 nih Bapak Ibu. Setiap kita bertemu dengan kata Rob, maka maknanya 4. Yang pertama adalah pencipta, yang kedua adalah pemilik, yang ketiga adalah pengatur, yang keempat adalah penguasa. Setiap kita membaca kata Rob. Dan tentang kata Rob ini, Bapak Ibu bisa cari doa-doa yang diawali dengan Rabbana. Dengan kita mengucapkan Rob, itu seakan-akan kita menyebut semua asma Allah, yang jumlahnya sebagian orang mengatakan 99. Kita menyebutkan qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Dan mohon perlindungan kepada Rabb-nya Al-Falaq. Al-Falaq, tafsiran para ulama, maknanya adalah waktu subuh. Al-Falaq itu maknanya adalah waktu subuh. Mengapa? Dari banyak nama dan sifat Allah yang disebutkan untuk kita minta perlindungannya adalah waktu subuh. Padahal kan ada waktu asar, ada waktu zuhur, ada maghrib dan isya, ada waktu duha, ada waktu sahur. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat-ayat yang lain. Untuk memohon perlindungan kepada Allah, yang disebutkan adalah Rabb, pemilik waktu subuh. Karena secara makna Bapak Ibu, mara bahaya itu sering disebutkan dalam Al-Quran dengan warna hitam. Kegelapan, permasalahan itu sering disebutkan dengan atau dikonotasikan dengan hitam. Contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa, penduduk surga itu fa'ammal ladzina yaddat wujuhum, penduduk surga itu bersinar wajahnya, putih, terang benderang. Adapun penduduk neraka itu iswaddat wujuhum, wajahnya hitam, gelap, murung. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rabbul Falaq, pemilik waktu subuh yang menyingkap kegelapan masalah, yang mengangkat kemurungan mara bahaya. Rabbil Falaq. Memang kita menyebutkan Rabbil Falaq untuk kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga sempurna iman kita, hadir dalam pikiran kita membaca qul a'udzu birabbil falaq. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyingkap semua permasalahan, yang membuka semua kegelapan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatur, menguasai itu semua. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Kemudian pada ayat yang berikutnya, min syarri ma khalaq. Ya. Yang terjemahannya adalah min, kita memohon perlindungan kepada Allah, min dari syarri, keburukan, ma apa-apa, khalaq yang diciptakan. Keburukan apa-apa yang diciptakan. Berarti Allah menciptakan keburukan. Dan benar memang kenyataannya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala Maha menciptakan apa yang Ia kehendaki. Ada makhluk Allah yang isinya kebaikan saja 100%. Contohnya Bapak Ibu, malaikat la ya'sunallaha ma amarahum. Baik, semua isinya malaikat itu adalah kebaikan, enggak pernah bermaksiat kepada Allah. Makhluk Allah yang lain yaitu adalah surga yang Allah Subhanahu wa taala penuhi dengan kenikmatan-kenikmatan, la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Orang penduduk surga itu tidak mendengar di surga itu ada sendau-guru yang tidak bermanfaat dan tidak ada dusta. Itu kesempurnaan. Semuanya adalah kenikmatan dan kebaikan. Ya. Ada makhluk Allah yang lain di sisi lain yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kehendak Allah itu isinya keburukan. Yaitu contohnya adalah iblis. Yang Allah Subhanahu wa taala laknat. Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk sebagai menjadi ujian bagi manusia. Itu kan api neraka dan apa-apa dari azab Allah yang ada di dalamnya. Ya. Dan bagian ketiga, ada yang baik 100%, ada yang buruk 100%. Ada yang buruk dan baik dijadikan satu oleh Allah. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada yang dicampur, isinya baik dan buruk. Kira-kira siapa makhluk Allah itu? Ya kita. Manusia. Ada sisi baiknya dan kadang-kadang lebih banyak sisi buruknya. Ya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengan kesempurnaannya adalah adanya kekurangan. Ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi manusia dan jiwa yang Allah ciptakan, yang Allah isi fa'alhamaha, diilhamkan fujuraha, potensi berbuat buruk, wa taqwaha, dan potensi berbuat baik atau ketakwaan, nyampur ada di dalam. Ya. Berarti ayat yang kita sedang bahas min syarri ma khalaq, dari keburukan apa-apa yang Allah ciptakan. Apakah di situ termasuk keburukan manusia? Termasuk. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ada sisi keburukannya. Maka dahulu, kalau bapak-bapak masih memutar memori zaman dahulu ketika awal menikah, setelah akad membaca doa. Di murojaah Bapak Ibu. Doanya diulang lagi. Kita membaca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha, gitu, sambil memegang ubun-ubun pengantin wanitanya. Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dari wanita ini, kebaikan dari istriku ini. Wa khaira ma jabaltaha alaih, dan kebaikan dari watak yang kau masukkan kepada istriku ini. Tidak hanya berhenti di situ. Lanjut doanya, wa a'udzubika, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukan istriku dan keburukan watak yang engkau masukkan ke dalam. Ya. Karena memang manusia itu ada sisi baik dan sisi buruknya. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari sisi buruk kita. Ya, itu yang terdekat mungkin pasangan kita. Yang lebih luas lagi mungkin rekan kerja, tetangga kita. Bapak Ibu, ketemu kita ini dengan teman-teman, tetangga, orang yang beraktivitas
pekerjaan dengan kita itu semua orang baik atau ada orang yang tidak baik? Ada yang modelnya lama nggak ketemu tiba-tiba nelpon. Wah, ini berarti ada perlunya. Jadi dalam syair yang panjang, syair Arab yang panjang itu sampai disebutkan bahwa manusia, orang-orang yang hidup sekeliling kita, di lingkungan kita, itu satu dari dua kemungkinan. Yang satu, kata penyairnya, yang satu orang itu ada di sekitar kita sebagai nikmat dari Allah. Orangnya baik, dermawan, mengajak kita untuk melakukan kebaikan. Dia nikmat dari Allah, harus dijaga. Ini nikmat besar dari Allah. Terus jenis yang kedua apa? Dalam syair ini disebutkan, jenis pertama nikmat dari Allah, jenis manusia kedua di sekeliling kita adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita sebagai penggugur dosa. Karena setiap ketemu kita istighfar, astagfirullahaladzim, orang ini datang lagi. Masalah saya dengan orang ini nggak selesai-selesai, dia selalu menyakiti saya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan kita didekatkan oleh Allah bisa bertemu dengan orang itu. Mungkin secara nasab dekat itu masih kakak kita, masih paman kita, masih saudara kita. Ingat kemungkinannya kedua apa? Sebagai penggugur dosa. Kira-kira Bapak Ibu banyak nikmatnya atau banyak penggugur dosa? Ya kalau banyak penggugur dosa ya alhamdulillah. Mungkin karena dosa kita terlalu banyak sehingga kita dikirimi oleh Allah penggugur dosa. Ya, berlindungnya bagaimana? Dengan membaca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Jadi memang Allah menciptakan keburukan, tapi bukan berarti itu buruk. Ya. Seringkali keburukan itu memang kita rasakan sehingga kita bisa merasakan atau bisa menghargai kebaikan. Ya. Kalau kita mungkin tidak pernah merasakan kopi yang pahit, ya, mungkin nggak kenal dengan ini manis ya. Memang kopi itu seperti itu. Tapi kita pernah minum kopi yang pahit, kita bisa menikmati kopi yang manis. Itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan tapi bukan hal buruk. Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan tapi itu bukan hal buruk. Sama seperti keadaan saudara-saudara kita yang Bapak Ibu tadi berikan donasinya. Nah, mungkin secara pandangan kita kaum muslimin, secara pandangan kita sebagai manusia yang sempit pikirannya, wah, mengapa Allah Subhanahu wa taala harus takdirkan kaum muslimin itu berjuang di Palestina sampai bertaruh nyawa? Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, telah diwajibkan bagi kalian untuk mengangkat senjata berperang dan itu tidak kalian sukai. Kita mengatakan itu buruk. Apa kata Allah? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi hal-hal yang kamu benci sebenarnya baik untuk diri kita. Allah Subhanahu wa taala muliakan kaum muslimin yang menjaga kesucian Baitul Maqdis. Maka tugas kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Sebagai kabar gembira, Bapak Ibu nanti bisa diupdate. Karena sekarang ini media mainstream, media kebanyakan sering menyampaikan hal-hal negatif yang menjadikan kita ini merasa lemah, pesimis. Merasa lemah dan pesimis. Kalau kita ini berkomunikasi langsung atau mendapatkan akses berita yang benar-benar, Bapak Ibu, di hari pertama penyerangan kaum muslimin Palestina itu bisa masuk ke perbatasannya Israel itu sejauh 60 km. Itu kan luar biasa. Di hari ini sampai Amerika harus naruh kapal induk. Saking apa Bapak Ibu? Saking Israel sudah kalah sebenarnya. Sampai harus cari bantuan.
Maka ketika ancaman-ancaman itu diserangkan kepada Hamas dan kaum muslimin Palestina yang tersebar oleh kaum muslimin Palestina, ya, silahkan datang. Kami akan jadikan Palestina ini kuburan-kuburan kalian dengan penuh optimisme. Ya. Dari Israel juga bingung Bapak Ibu. Mereka tentaranya kerja jadi tentara untuk dapat gaji, dapat kehidupan. Tapi para pejuang Palestina itu berjuang mengangkat senjata untuk menjemput kematian, nggak takut apa-apa, luar biasa. Ya. Maka kita tambahkan berita-berita yang baik. Memang ada korban di antara kaum muslimin, para wanita dan perempuan, orang tua yang lemah. Tapi pencapaiannya para mujahidin itu jangan kita tutup-tutupi. Kita ikut menyebarkan bahwa ternyata Israel itu sudah gemetaran, sudah minta tolong negara-negara yang lain, saking mereka sudah terpojok. Ada foto yang digabungkan dua foto. Satu foto adalah orang-orang Israel itu sedang berdesak-desakan di bandara, Bapak Ibu. Kenapa? Mau kabur menyelamatkan diri. Di foto sebelahnya adalah orang-orang Palestina di tengah-tengah rumah-rumah yang rubuh, mereka mengeluarkan kursi duduk-duduk, senyum-senyum sambil ngopi, menunjukkan apa? Itu memang asli penduduk situ. Apapun yang terjadi, namanya di Indonesia saja kalau ada bencana, misalnya habis ada gempa, warga mau direlokasi saja, ya nggak mau. Saya sejak lahir di sini, karena memang pemilik asli tanah itu. Kalau bukan orang asli situ ya pergi, seperti perginya orang-orang Israel Zionis dari tanah Palestina. Kembali kepada apa yang kita bahas pada malam hari ini, Bapak Ibu. Ada keburukan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, tentu maksudnya adalah kebaikan. Sehingga kita punya amalan namanya berta'awud, sehingga kita ada amalan memohon perlindungan kepada Allah, sehingga kita bisa mengerti bahwa kebaikan itu sangat berharga karena kita tahu di sana ada keburukan. Min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk-makhluk yang Allah telah ciptakan. Kemudian yang kedua, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan malam hari ketika menyelimuti. Ketika menyelimuti. Ya. Secara umum memang maknanya adalah malam hari. Dalam hadits yang lain Rasulullah SAW mengatakan khusus untuk waktu maghrib sampai selesainya waktu isya. Bapak Ibu, Rasulullah SAW mengatakan la tursilu fawashikum wasibyanakum, jangan kalian bolehkan binatang ternak kalian dan anak-anak itu keluar rumah bertebaran, kata Rasulullah SAW, ba'dal maghribi ila futhatil isya, sejak maghrib sampai masuk waktu isya. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan? Karena di waktu itu keburukan-keburukan sedang keluar, syaitan-syaitan sedang keluar. Ya. Karena sudah mulai menyelimuti. Sudah masuk waktu isya, sudah selesai waktu untuk sholat isya, barulah mungkin kalau memang ada kebutuhan aktivitas, maka boleh dilakukan. Loh, gimana tuh itu hadisnya kok anak-anak disamakan dengan binatang ternak? Bapak Ibu, tentu penjelasan para ulama disebutkan karena binatang ternak dan anak-anak ini, ya, binatang ternak jelas mereka tidak zikir kepada Allah, ya, tidak mengucapkan zikir untuk perlindungan diri, ya. Dan anak-anak sering lalai untuk membaca zikir. Sehingga Rasulullah SAW secara khusus mengatakan anak-anak dan binatang ternak jangan dibiarkan keluar kalau sudah maghrib. Jadi kalau maghrib itu putra wayah ditimbali untuk pulang, Bapak Ibu. Jangan hanya ayam yang suruh masuk kandang. Ayam dicari anaknya, biarlah nanti lah pulang sendiri. Kalau ayam dicari. Ya, insya Allah tidak. Jangan ada yang normal. Dan ini termasuk sunnah. Sunnah kecuali memang darurat dan hanya bisa dilakukan di waktu itu. Misalnya dokter spesialis anak bukanya ya pada maghrib, harus antrian, ya tidak mengapa. Kalau ada kebutuhan tentu kita dampingi. Lebih hebat lagi kalau anak cucu kita sudah kita bekali dengan wirid harian. Bukan hanya disuruh tapi ditemani.
Ya, jangan hanya nyuruh-nyuruh saja. Kita baca bersama dengan mereka. Mereka belum bisa baca, setidaknya mereka melihat kita sedang membaca wirid minimal surat Al-Fatihah dan 3 surat yang terakhir. Ya. Kemudian penafsiran yang kedua, dalam sebuah hadits Rasulullah SAW menyebutkan, disebutkan, suatu hari di Madinah terjadi gerhana bulan. Kemudian Rasulullah membawa Aisyah untuk keluar melihat bulan yang tertutup itu, tertutup bayangan bumi sehingga cahayanya terhalangi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai Aisyah, mintalah perlindungan kepada Allah min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi Rasulullah menafsirkan ayat ini tentang gerhana bulan. Jadi kalau ada gerhana Bapak Ibu, kita memohon perlindungan kepada Allah, bukan dijadikan tontonan, bukan nobar gerhana bulan atau matahari. Seorang mukmin itu harusnya kalau ada gerhana itu sholat, banyak sedekah, ada rasa takut yang hadir. Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan penerangan matahari dan bulan ini sedang menutup. Ya. Dan kayaknya besok November ada gerhana bulan, Bapak Muhammadiyah ada informasi yang menyebarkan. Tapi gerhana bulannya dari jam 1 malam sampai jam 3 itu. Jam 1 dini hari sampai jam 3. Kalau bisa melaksanakan sholat gerhana itu luar biasa. Sekaligus qiyamul lail. Tentu dipanjangkan bacaannya. Itu dipersiapkan fisiknya. Demikian Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah, memerintahkan Aisyah untuk berlindung dari gelapnya malam. Mengapa yang disebutkan oleh Allah adalah malam yang menyelimuti, kegelapan yang menghampiri itu? Karena banyak keburukan-keburukan itu keluarnya di malam hari. Lebih banyak pencuri di malam hari atau pagi hari, Bapak? Kalaupun ada copet di siang hari, iya, tapi kebanyakan pencuri di malam hari. Binatang-binatang yang berbahaya itu keluarnya di malam hari. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepada Allah dari kegelapan malam yang datang, apalagi zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW yang penerangannya sangat terbatas. Min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian yang ketiga adalah wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kita juga mohon perlindungan kepada Allah dari an-naffatsat, wanita-wanita yang meniupkan mantra fil 'uqad, di buhul-buhul, di ikatan-ikatan. Maksud dari ayat ini adalah para penyihir yang membaca mantra untuk menyihir. Mungkin bahasa kita mungkin santet. Pada zaman jahiliyah dan di Arab sekarang, sampai sekarang itu, kebanyakan dukun atau penyihir itu wanita. Ya, kalau di Indonesia kan sudah ada emansipasi, jadi nggak hanya wanita, laki-laki juga nggak boleh kalah, ya. Ada juga yang jadi Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini. Berarti surat Al-Falaq juga bisa menjadi perlindungan kita dari sihir-sihir. Yang Bapak Ibu kok merasa ada gangguan, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba di atas genteng kita ada seperti suara ledakan kayak gitu. Nah, itu benar. Nah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar bisa terjadi. Manusia yang bersekongkol dengan syaitan, dengan amalan-amalan yang mereka lakukan sebagai kompensasi kerjasama dengan syaitan. Ya. Nah, itu termasuk pelanggaran syariat besar. Ya, bahwa dukun dan kesyirikan perdukunan itu tidak diterima taubatnya. Kalau dalam negara Islam hanya dihukum mati saja. Karena tidak nampak orang tobat dari sihirnya itu tidak kelihatan. Ya mungkin bilangnya saya tobat, tapi apakah benar-benar tobat? Tidak bisa dipastikan. Jadi dalam negara Islam itu termasuk pelanggaran besar yang tidak bisa dimaafkan kecuali dengan dibunuh. Karena bahaya bekerja sama dengan syaitan. Yang sihir itu bisa jadi bentuknya adalah tadi dengan mantra-mantra yang ditiupkan pada sebuah tali, kemudian talinya diikat, dibungkus, diberi tambahan-tambahan rajah, kemudian disimpan di tempat yang
tidak akan didatangi atau ditemukan oleh orang lain. Benar-benar. Ya, kemampuan kita yang terbatas, kita tidak tahu siapa yang mungkin ngirimi sihir kepada kita. Dan Bapak Ibu, kalau ada putra atau wayang merasa pernah melihat mungkin pocong atau yang dibayang-bayangkan hantu-hantu, itu gangguan. Itu gangguan. Tidak seharusnya diraksakan. Ya, kan sekarang itu malah dikatakan, oh itu bakat, itu indigo, jadi malah dia nanti bisa nebak ini itu. Nah, itu keliru. Karena itu sesuatu yang tidak seharusnya dirasakan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum." Jin dan setan itu, kata Allah, yarakum, bisa melihat kalian, min haitsu la tarunnahum, sedangkan kalian tidak bisa melihat mereka. Kalau jin dan setan itu menampakkan diri mereka di hadapan kita, berarti dia sedang nyebrang, berarti dia sedang melanggar syariat, melanggar aturan Allah. Berarti kita yang tidak melanggar aturan Allah lebih kuat. Dan ini bisa dipraktekkan, tapi mungkin tidak perlu ya Bapak Ibu bertemu seperti itu. Dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan bagi kaum muslimin. Ada Al-Qur'an yang kita hafalkan, ada 3 surat yang kita sudah benar-benar dobit atau kuat hafalan tentang ini, bisa kita baca ayat kursi dan Al-Fatihah, dan pasti mereka kalah. Dan mereka tidak mungkin bisa menyakiti. Dan lemah. Sihir itu sangat lemah. Nah, kita bisa berlindung dengan membaca surat Al-Falaq itu. Yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita berlindung kepada Allah dari syarri, keburukan hasidin, orang yang hasad, orang yang dengki, orang yang tidak suka kita mendapatkan nikmat. Tidak hasad, ketika ia mendengki nikmat yang kita dapatkan. Bahaya Bapak Ibu. Ada ain atau mata yang dengki, itu bisa menghilangkan nikmat. Ya, kami wanti-wanti. Terkadang ya, kalau orang dulu mengatakan itu, nyebutkannya sawan itu. Ada anak bayi dibawa jalan-jalan kemana-mana, dipuji-puji, kemudian ada orang lain yang iri. Ya. Kemudian tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba anak ini jatuh sakit. Orang dulu nyebutnya sawan, kemudian diberi gelang atau kalung dan lainnya untuk perlindungan. Nah, tidak boleh. Nggak bisa. Ya. Dan memang ada, kata Rasulullah SAW, innal aina lahaq, benar bahwa ain, mata orang yang dengki sangat berbahaya. Ini hadis Rasulullah SAW menyebutkan demikian. Nah, kalau ada kebaikan yang kita dapatkan, ada nikmat yang sedang kita dapatkan Bapak Ibu, langsung kita ucapkan Masya Allah Tabarakallah, sebagai perlindungan kita. Kalau mungkin kita baru bisa membeli pakaian yang bagus, kemudian ada orang lain yang memuji, ya, kemudian kita langsung ucapkan Masya Allah Tabarakallah, sehingga pakaian yang kita gunakan ini tidak mendatangkan mara bahaya. Atau barang yang kita miliki, entah HP, mungkin kendaraan tuh, mungkin rumah yang baru kita perbaiki, ada orang yang memuji, wah enak sekali loh. Langsung kita ucapkan Masya Allah Tabarakallah. Mohon perlindungan kepada Allah, bahwa yang layak untuk dipuji adalah Allah Ta'ala. Kita baca Masya Allah Tabarakallah. Dan hasad ini Bapak Ibu, seringkali tidak bisa kita rasakan, karena orang pendengki itu seringkali tidak menyebutkan. Ya mungkin di hadapan kita dia senang, ikut bahagia, tapi apa yang di dalam hati kita tidak tahu. Ya, mungkin dia orang dekat kita, mungkin orang yang tidak ada masalah dengan kita. Bapak Ibu, dikatakan oleh para ulama bahwa hasad ini adalah dosa yang pertama kali terjadi di akhirat, di langit maupun di bumi. Di langit adalah hasadnya iblis kepada Nabi Adam. Kok Adam yang
dihormati dengan malaikat sujud. Saya nggak mau. Ini kan hasadnya iblis. Dan dosa pertama yang terjadi di dunia sama adalah hasad. Hasadnya anaknya Nabi Adam alaihissalam kepada adiknya, saudara kandungnya, sampailah terjadi pertumpahan darah sampai adiknya dibunuh. Kita mohon perlindungan kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ya, Engkau memberikan perlindungan kepadaku dari mata atau dari orang-orang yang dengki atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Demikian yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu rahimakumullah. 4 hal yang kita mohon kepada Allah untuk kita dilindungi di dalam surat Al-Falaq. Yang pertama adalah min syarri ma khalaq, makhluk Allah, dari sisi keburukan makhluk Allah. Yang kedua adalah dari waktu malam yang menyelimuti, ketika menyelimuti. Memang karena waktu malam itu adalah tempatnya banyak keburukan. Yang ketiga adalah min syarri nafatsati fil 'uqad, dari sihir-sihir yang dikirimkan, ditujukan untuk kita mohon perlindungan kepada Allah. Yang terakhir adalah mata-mata atau dari hati-hati yang mendengki atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, kita bisa amalkan untuk menjadi wirid harian kita, benar-benar kita resapi maknanya, benar-benar kita ucapkan dengan lisan kita surat Al-Falaq ini sebagai bentuk kita memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan kurangan. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Aku lu matasma'una wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.